Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Prodi Pendidikan Geografi, Departemen Geografi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang diskusi video bencana alam, di mana tema dari video kali ini yaitu longsor di Jalan Sitinjau Lawi Panorama 2 Padang. Sebelumnya, kami akan menjelaskan tentang longsor terlebih dahulu. Longsor adalah peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum, kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang mempengaruhi material itu sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut. Meskipun penyebab utamanya kejadian ini adalah gravitasi yang mempengaruhi suatu lereng yang curam, namun ada pula faktor-faktor lainnya yang turut berpengaruh seperti erosi yang disebabkan oleh aliran permukaan air hujan, sungai-sungai, ataupun gelombang laut yang menerus kaki-kaki lereng yang bertambah curam. Lereng dari bebatuan dan tanah diperlemah melalui saturasi yang diakibatkan hujan lebat, kemudian gempa bumi menyebabkan getaran tekanan pada partikel-partikel mineral dan bidang lemah pada massa batuan dan tanah yang mengakibatkan longsornya lereng-lereng tersebut. Kemudian gunung berapi menciptakan simpanan debu yang lengang, hujan lebat, dan aliran-aliran debu. Kemudian getaran dari mesin, lalu lintas, penggunaan bahan-bahan peledak, bahkan petir. Dan yang terakhir, berat yang terlalu berlebihan, misalnya berkumpul hujan atau salju. Sitinjau Lawi merupakan jalur yang menghubungkan antara Kabupaten Solo dan Kota Padang. Jalur ini merupakan jalur penting bagi perekonomian khususnya bagi masyarakat Padang Solo dan umumnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat. Berada pada topografi daerah yang memiliki banyak perbukitan dengan lereng-lereng yang memiliki kemiringan bervariasi menyebabkan daerah Sitinjau Lawi ini rawan longsor. Akibat dari tanah longsor, terputusnya akses jalan di Sitinjau Lawi. Sepanjang jalur Sitinjau Lawi terdapat banyak titik-titik yang berpotensi longsor, terutama ketika curah hujan tinggi. Sitinjau Lawi Panorama 2 merupakan salah satu daerah yang ada di Sumatera Barat, tepatnya berada di jalan lintas antar kota Padang dan Solo. Sitinjau Lawi Panorama 2 ini sering mengalami longsor. Sitinjau Lawi merupakan akses utama Padang menuju Solo ataupun sebaliknya. Sitinjau Lawi sering mengalami longsor. Longsor ini mengakibatkan terganggunya akses jalan karena ditutupi oleh material-material longsor seperti tanah, bebatuan, dan pohon tumbang yang diakibatkan oleh longsor. Dampaknya, terganggunya kegiatan masyarakat yang ingin berpergian melalui jalan Sitinjau Lawi, tepatnya Panorama 2. Jalan yang tertutupi oleh material longsor menyebabkan kemacetan. Penyebab Sitinjau Lawi Panorama 2 menurut BPBD Padang antara lain yang pertama, dinding tebing atau lereng di samping jalan Sitinjau Lawi Panorama 2 mengalami kerapuhan. Yang kedua, lerengnya yang terlalu curam. Yang ketiga, buruknya kondisi cuaca yang terjadi di Sitinjau Lawi. Kemudian yang keempat, curah hujan yang tinggi, dan yang terakhir, kurangnya pepohonan di beberapa titik Sitinjau Lawi Panorama 2. Dengan bencana tersebut perlu adanya mitigasi baik sebelum ataupun sesudah terjadi bencana. Berikut adalah langkah-langkah mitigasi bencana menurut BNPB. Yang pertama, langkah prabencana atau sebelum terjadi tanah longsor. Yang pertama, mengurangi tingkat keterjalan lereng, permukaan maupun permukaan air tanah. Perhatikan fungsi drainasenya adalah untuk menjatuhkan air dari lereng, menghindari air meresap ke dalam lereng ataupun menguras air ke dalam lereng ataupun keluar lereng. Jadi, drainase harus dijaga agar jangan sampai tersumbat ataupun meresap air ke dalam tanah. Yang kedua, membuat bangunan penahan seperti jangkar ataupun piling. Yang ketiga, menghindari membangun rumah, fasilitas umum ataupun pemukiman di daerah yang terjadi rawan longsor.
Yang keempat, membuat terasering dengan sistem drainase yang tepat. Yang kelima, melakukan penghijauan dengan tanaman dengan sistem perakarannya yang dalam menembus tanah dan jarak tanaman yang tepat. Yang keenam, apabila hendak mendirikan bangunan, upayakan memiliki fondasi yang kuat. Yang ketujuh, melakukan pemadatan tanah di sekitar perumahan, terutama yang paling dekat dengan daerah rawan longsor. Selanjutnya, pondasi tiang-tiang pancang sangat disarankan untuk menghindari bahaya likuifasi atau liquefaction ataupun infeksi cairan. Selain itu, perhatikan juga beberapa aspek berikut. Yang pertama, tidak mendirikan bangunan permanen di daerah tebing dan tanah yang tidak stabil. Yang kedua, membangun selokan yang bisa mengalirkan air hujan sehingga tidak meresap ke tanah yang bermungkinkan longsor. Yang ketiga, selalu waspada dan bersiap dan sedia ketika curah hujan sudah cukup tinggi. Yang keempat, jangan membiarkan hutan gundul ataupun melakukan penebangan secara liar sehingga membuat tanah tak punya penopang. Kemudian, langkah-langkah saat terjadi bencana longsor. Ada dua cara, yaitu apabila Anda mendengar suara gemuruh, terutama apabila rumah Anda di dekat lereng maupun tanah yang rawan longsor, segera evakuasi untuk menjauhi suara gemuruh ataupun datangnya longsoran. Yang kedua, apabila terjadi suara sirene peringatan longsor, segera evakuasi ke arah zona evakuasi yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, langkah setelah terjadi bencana longsor. Yang pertama, meski longsor sudah terjadi, belum tentu ada pohon maupun material lain yang akan menyusul jatuh, sehingga hindari wilayah longsor karena kondisi tanah yang tidak stabil. Yang kedua, apabila hujan turun, setelah longsor terjadi, antisipasi longsor susulan. Berikut adalah diskusi video kebencanaan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.